14 APK pinjol legal ataupun pinjol semi legal kalau kalian galbay tentu aman-aman aja. Nah, ini ada updatean terbaru lagi di akhir bulan November tahun 2025 ini. Gua akan update di 14 APK pinjol legal OJK yang teman-teman harus ketahui nama aplikasinya apa dan kenapa sih aman. Nah, ini akan gue jelaskan satu persatu di 14 APK pinjol ini. Nah, teman-teman yang memiliki di 14 APK pinjol legal ini, teman-teman jangan takut dan jangan khawatir. Dan tentunya teman-teman bisa menyelesaikan masalah pinjol kalian dengan cara mandiri, nggak perlu pakai joki, nggak perlu pakai konsultan. Tinggal teman-teman ngikutin cara-cara yang ada di dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke deh, kita nggak lama-lama, langsung aja masuk ke dalam inti topik pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, hari ini kita akan mengupdate di 14 APK pinjol legal OJK. Mungkin orang bilangnya adalah pinjol semi legal. Terserah kalian lah, mau bilang pinjol semi legal ke, pinjol legal ke, pinjol OJK ke, atau pindar ke. Intinya adalah pinjaman online di 14 APK ini. Sebelum gua akan masuk ke inti poinnya, gua akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu agar teman-teman paham problem permasalahannya apa saja. Nah, teman-teman bisa kalian lihat dan kalian bisa perhatikan. Di sini akan gue bacakan dulu. Ini dari subscriber gue, dia mengirimkan sebuah pesan melalui email dan dia bertanya seperti ini. Bang, saya mau join WA Terus Pinjol. Saya ada pinjaman di pinjol ilegal dan legal. Selama ini lancar, tapi karena bulan Oktober dan November banyak kebutuhan. Perbaiki rumah, bayar sewa rumah, bayar biaya operasional ibu. Jadi saya tidak sanggup bayar lagi. Saya sudah nonton channel YouTube dari Terus Pinjol, saya jadi dikuatkan. Alhamdulillah, akhir channel saya bermanfaat untuk orang banyak. Adapun pinjol yang saya gunakan, satu Singa dan juga totalnya 1,1 juta rupiah, dan juga ada pinjol Samir 4,700, Uku 1,2, Juli 500.000, apa nih nggak ngerti juga. Pinjam duit 1 juta, pinjaman 594. Cash Pro 1,3, Pinjam Go 1,2, Easy Cash 5,7, U atas 300.000, Ipoji 1 juta, Cairin 1,1, Pin Plus 195, Shopee 9 juta. Silakan teman-teman totalin sendiri. Begitu banyaknya mereka memiliki aplikasi pinjaman online. Dan orang ini memiliki aplikasi pinjol sebanyak 14 ini tidak menggunakan joki, tidak menggunakan jasa konsultan, tetapi melakukannya ini secara sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat, orang ini mengajukan pinjol secara sendiri, mandiri, tetapi bisa mendapatkan pinjolnya sebanyak ini, bro. Dan gitu teman-teman mendapatkan keuntungan juga Anda nikmati, dan juga resiko juga Anda nikmati. Berbeda kalau teman-teman pakai joki ataupun konsultan. Mereka yang dapat duitnya, kalian yang belangsak. Oke, kita akan melanjutkan kembali. Nah, di sini dia meminta, mohon masukannya. Saya mau galbay dan apa saja yang bisa ditiban data. Terima kasih. Intinya orang ini mau minta tiban data. Nanti soal tiban data akan gue jelaskan secara rinci agar teman-teman paham dan mudah mengerti. Gue akan menjelaskan tentang pinjol Singa ID. Dia pengen galbay tapi sedikit ragu nih, bro. Pinjol Singa ID ini adalah pinjolnya pinjol legal berizin OJK, bukan pinjol semi legal. Dan teman-teman, kalau resiko dari pinjol Singa ini kalau galbay tentunya nggak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman lagi dimanapun karena ini pinjol resmi berizin OJK. Apakah keluar kondar? Pinjol dari Singa ID ini, pinjol-pinjol legal tidak akan melakukan penagihan di luar kontak emergency karena aplikasinya berbeda dengan aplikasi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal menyadap, kalau pinjol-pinjol legal tidak menyadap. Jadi teman-teman sudah pegang di situ. Dan untuk desa lapangan juga ada yang didatengin dan juga ada yang tidak didatengin gitu. Dan untuk sebar data gimana bang? Pinjol legal OJK tentunya dia mematuhi regulasi dari OJK. Jadi teman-teman jangan begitu khawatir. Nah, kalau menurut gue aman gak sih nih? Menurut gue ini kalau teman-teman masih punya utang pinjol nggak ada kata istilah aman. Tapi kalau teman-teman memiliki pinjol legal OJK tentu resikonya sangat minim sekali daripada teman-teman memiliki atau galbay di pinjol ilegal. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, pinjol Samir. Pinjol Samir penjelasannya dengan
pinjol Singa ID. Nah, untuk desa lapangannya ini belum ada. Bahkan dari sekian banyaknya ribuan member gue yang galbay di pinjol Samir, itu belum didatangi desa lapangan. Nah, kalau Uku gimana bang? Pinjol Uku ini penjelasannya sama dengan pinjol Singa ID. Jadi gue nggak jelaskan lagi. Tetapi pinjol Uku ini pernah gue review aplikasinya. Dan ternyata dugaan gue benar. Pinjol Uku ini ternyata dia memiliki ada aplikasi lagi. Artinya mereka itu satu server juga dengan pinjol Ile. Itu gue pernah review bro, teman-teman bisa saja cek video lanjutannya tentang pinjol Uku. Nah ini sangat berbahaya sekali bro. Untuk penjelasannya kalau Uku ini sama dengan pinjol Singa ID, tapi untuk desa lapangannya untuk sampai saat ini belum ada yang didatengin. Nah kalau untuk pinjam duit gimana bang? Pinjam duit ini penjelasannya dengan Singa sama, namun kalau untuk desa lapangannya sama, ada yang sudah didatengin. Rata-rata dari pinjol pinjam duit ini ada sebagian orang didatengin. Untuk domisili di mana aja bang kalau didatengin? Nah kalau teman-teman, domisili tidak bisa menjadikan sebuah acuan ataupun dipastikan Anda didatengin atau tidak. Intinya ada yang didatengin dan juga ada yang nggak datengin. Yang ketujuh adalah Cash Pro. Nah Cash Pro ini adalah sebuah platform dan di mana isiannya itu semua para pinjol. Jadi semua pinjaman online itu masuknya di aplikasi Cash Pro. Artinya dari pinjol Cash Pro ini memiliki anakannya dari mana? Yaitu pinjol-pinjol legal semua. Nah itu teman-teman harus tahu produk yang kalian ajukan pinjamannya di Cash Pro itu pada aplikasi apa saja. Terus yang kedua adalah di sini Cash Pro sama penjelasan dengan pinjol Singa ID. Untuk desa lapangan tentu belum nggak ada ya bro. Yang selanjutnya dari U Atas. Nah kalau pinjol U Atas ini dia adalah legal ya, untuk penjelasannya sama dengan Singa. Namun kalau untuk desa lapangannya ada yang didatengin dan juga ada yang tidak datengin. Selanjutnya adalah dari Ipoji. Nah kalau pinjol Ipoji ini memang sudah ada desa lapangannya, sama balik lagi desa lapangannya ada juga yang didatengin, ada juga yang tidak didatengin. Penjelasannya sama ya dengan Singa ID untuk rinciannya karena dia legal. Nah Cairin sama penjelasan dengan pinjol Singa karena dia legal berizin OJK. Tapi kalau untuk desa lapangannya ada yang didatengin dan juga ada yang tidak datengin. Yang selanjutnya dari Pinplus. Pinplus ini ada yang didatengin, desa lapangannya ada juga yang tidak didatengin. Tapi kalau untuk penjelasannya lebih rincinya sama dengan pinjol Singa ID. Dan 14 ini di Shopify. Shopify ini kan produknya Paylater. Platformnya adalah Shopee. Nah ini teman-teman kalau galbay di Shopee Paylater kan dia aplikasinya ini ya berbasis e-commerce ya. Dan mereka bisa loh desa-desanya itu melihat histori dari pembelanjaan Anda. Dan kebanyakan desa-desanya itu bisa menghubungi di luar kontak emergency berasal dari nomor-nomor yang kalian sertakan di dalam pembelanjaan. Contohnya kayak teman-teman beli paket data dan juga dari ya seperti semacam teman-teman menginput sebuah nomor lah seperti pembelanjaan dari pulsa, paket, data, yaitu mereka dapat sumber datanya dari sana. Bukan berarti aplikasi itu menyadap kontak lalu melakukan penagihan di luar kontak emergency. Tidak seperti itu. Untuk desa lapangannya ada yang didatengin dan juga ada yang tidak didatengin. Nah di sini gua akan berikan masukan kepada teman-teman yang sudah memiliki di 14 aplikasi pinjol legal OJK. Di sini itu ada 14 aplikasi pinjol yang mereka galbaikan. Nah ini golongannya legal semua, tidak ada yang ilegal. Selanjutnya adalah di sini akan gua kasih masukan kepada teman-teman yang memiliki di 14 aplikasi pinjol ini. Teman-teman dengarkan dan perhatikan. Yang pertama di sini ibu-ibu ini adalah dia sudah mengeluhkan dia ini sudah tak sanggup bayar karena banyak sekali kebutuhan. Yang pertama perbaiki atau renovasi ya, renovasi rumah. Belum lagi bayar sewa, belum lagi untuk biaya operasi ibu. Waduh, ini banyak sekali kebutuhannya. Jadi saya tidak sanggup lagi bayar. Nah, oleh karena itu, disinilah penempatan galbay dengan cara yang tepat. Artinya kenapa? Artinya teman-teman sudah lagi tidak sanggup untuk melunasi atau menyelesaikan utang-utang pinjol kalian ini. Karena kalau kita lihat dari jumlah aplikasinya banyak banget, 14 bro. Dan juga nominalnya juga banyak juga gitu loh. Tetapi kalau kata OJK, nasabah itu hanya dibatasi 3 pinjaman. Tetapi kenapa ini dia sampai memiliki 14 aplikasi? Saran gue adalah kepada OJK, ketika nasabah yang dulu-dulu tahun 2021, tahun 2022
2022, tahun 2023, dia melebihi dari 3 aplikasi, itu segera di reset, langsung balik lagi menjadi maksimal pinjaman 3 platform. Gua rasa ya ini nasabah ini dia nasabah lama bro, yang memang ya mungkin sudah punya aplikasi pinjolnya tahun 2019, karena pinjol khusus nasabah yang legal itu nasabahnya dibatasi peminjaman maksimal 3 platform atau 3 aplikasi. Jadi saran gue adalah OJK harus bisa mereset semua nasabah itu balik lagi seperti dari awal, dan mereka hanya dibatasi memiliki 3 pinjaman atau 3 platform seperti itu. Nah, saran gue adalah teman-teman galbaikan semuanya, karena kalau dilihat dari resiko, tentunya teman-teman resikonya tidak bisa melakukan pinjaman lagi, tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman lagi. Lebih bagus mengambil keputusan dengan resiko yang terendah daripada Anda membela-belakan bayar pinjol di 14 aplikasi pinjol ini. Waduh, teman-teman bisa sengsara hidupnya, makin sengsara banget bro, karena inilah adalah posisi yang paling tepat kalau teman-teman ini galbaikan. Karena kalau teman-teman tidak galbaikan ya rungkat bro. Apalagi banyak di luar sana jasa-jasa galbay, jasa-jasa joki yang katanya mereka bisa bantu Anda. Bohongan. Apalagi kalau teman-teman kayak gini takut sama DC lapangannya, ujung-ujungnya Anda minta di backup DC lapangannya oleh seseorang yang mengaku katanya bisa membackup DC lapangannya. Ini hati-hati banget. Lebih baik galbaikan. Kalau galbay itu nggak pandang bulu, mau di aplikasinya legal kayak, mau di aplikasinya ilegal kayak, mau di aplikasinya ada DC lapangannya kayak, mau di aplikasi tidak ada DC lapangannya kayak, yang namanya galbay ya galbay. Lebih baik mengambil keputusan itu daripada Anda membela-belakan di 14 aplikasi pinjol ini demi memiliki rasa ketakutan seperti ada DC lapangannya, seperti nggak ada DC lapangannya, seperti pinjol keluar kondar, seperti pinjol sebar data. Inilah itu. Kalau Anda masih memiliki rasa ketakutan seperti itu, teman-teman nggak akan galbay. Kalau teman-teman tidak akan galbay, ujung-ujungnya teman-teman gali lubang, tutup lubang, cari jasa galbay, cari ini. Yang ada teman-teman makin rusak. Jadi saran gue adalah galbaikan saja. Nah, kita akan masuk ke topik tentang Tiban Data. Tiban Data ini pernah gue jelaskan baik di dalam live gue ataupun di dalam konten-konten gue. Tiban Data itu khusus aplikasi pinjol ilegal. Nggak bisa atau tidak bisa untuk dilakukan Tiban Data pada aplikasi pinjol legal. Kenapa? Pinjol ilegal itu rata-rata aplikasinya menyadap. Berbeda dengan aplikasi pinjol legal OJK. Aplikasi pinjol legal OJK tidak ada penyadapan atau tidak ada akses permission yang sifatnya ini sensitif atau berbahaya. Contohnya, pinjol-pinjol ilegal, mereka bisa loh melakukan penagihan atau sebar data di luar kontak emergensi. Dari mana mereka bisa melakukan itu? Karena aplikasinya itu mengakses sebuah log panggilan, kontak, dan juga isi SMS. Makanya sumber-sumber itu yang mereka dapatkan bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi bersumber dari permission yang mereka izinkan. Berbeda dari aplikasi pinjol legal OJK. Pinjol-pinjol legal OJK sekali lagi mereka tidak ada izin akses permission, log panggilan, isi SMS, kontak, galeri dan sebagainya. Tidak ada bro. Makanya kalau dibilang aman ya aman aja kalau untuk aplikasinya. Dan teman-teman jangan pernah percaya dengan joki-joki pinjol ataupun yang mengatasnamakan PT konsultan. Mereka itu katanya bisa inilah, bisa itulah. Terus aksi pekerjaannya itu katanya mereka menghapus kontak Anda lalu ganti kontak fake. Itu cuman akal-akalan mereka. Mereka melakukan itu tidak ada efeknya, tidak ada solusinya, tidak ada. Karena aplikasi pinjol legal tidak akan bisa melakukan akses kontak gitu loh bro ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau Tiban Data, kalau teman-teman punya APK-nya ilegal, pinjol-pinjol ilegal. Nah, kenapa dilakukan Tiban Data? Agar DC-nya ini tidak bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Karena buku kontak Anda, log panggilan Anda, isi SMS Anda, galeri Anda, dan identitas HP Anda kita rubah karena aplikasinya kan menyadap. Nah, kalau teman-teman masih kurang percaya, coba tonton video live gue yang kemarin gue sudah demonstrasikan secara live di YouTube, bro. Mungkin gitu aja informasinya. Tetap teman-teman tetap semangat dan jangan pernah down dan jangan pernah berpikir panjang. Kalau mau galbay saja. Resiko galbay tidak akan dipenjara, tidak akan dipidana, tidak akan dibawa persidangan. Hanya bisa masuk slik OJK, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman lagi. Mungkin gitu aja informasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.